Baik, halo semuanya. Selamat datang kembali di Alsa LCUI Podcast edisi kelima dengan tema Understanding Law for Gen Z, The Rights and Responsibilities in the Digital Era. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu kali ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Fadil Muhammad yang akan menjadi moderator dalam podcast kali ini dan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, kalian pasti penasaran kan, sebenarnya topik apa sih yang akan kita bahas kali ini? Jadi pada episode kali ini kita akan mengupas pandangan dari seorang sarjana hukum mengenai hak dan tanggung jawab saat beraktivitas di ruang digital seperti media sosial, transaksi online, dan juga pembuatan konten. Nah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung kenalan aja nih sama pembicara Alsa LCUI Podcast edisi kelima yang keren banget, yaitu ada Bang Sadam Permana atau yang kerap disapa dengan panggilan Bang Sadam. Bang Sadam merupakan lulusan sarjana hukum Universitas Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang brand marketing dan digital content. Ia pernah magang di Unilever dan berhasil melampaui target penjualan, serta di Alobank sebagai social media specialist dan event partnership intern. Selain itu, ia juga merupakan project leader di Young Leaders for Indonesia by McKinsey & Company dan aktif sebagai content creator di TikTok dengan lebih dari 30 juta total views dan 250 ribu pengikut. Sepanjang karir dan akademiknya, Bang Sadam telah meraih berbagai penghargaan seperti Winner of Product Innovation Challenge by McKinsey & Co., Most Outstanding Student Fakultas Hukum UI, serta The Walking Encyclopedia Awardee by Unilever Future Leaders League. Ia juga menorehkan banyak prestasi nasional di bidang debat dan business case, termasuk juara 1 National Business Case Competition DGX by Universitas Padjadjaran dan juara 1 National Law Debating Competition di berbagai universitas terkemuka. Selamat siang Bang Sadam. Siang. Waduh, gimana nih kabar Bang Sadam pada siang hari ini? Baik, apa kabar kamu? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah. Udah siap ya Bang untuk topik kali ini Bang? Udah. Oke, kalau begitu terima kasih banyak udah meluangkan waktu Bang untuk menjadi narasumber Thank you. Alsa LCI Thank you for Podcast edisi having kelima. me. Semoga wawasan dan pengalaman yang Abang bagikan kali ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat ya Bang bagi pendengar ya Bang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung lanjut ya Bang ke sesi pertanyaan untuk podcast kita hari ini yang bertemakan Understanding Law for Gen Z, The Rights and Responsibilities in the Digital Era. Tapi sebelum itu Bang, aku pengen tanya dulu nih, kabar Abang nih setelah lulus dari FAUI setelah beberapa tahun Bang. Ya. Gimana kabar Abang? Baik, alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bisa eksplorasi diri, masih bisa kemana-mana, masih bisa main, masih bisa makan, alhamdulillah. Masih bisa berjalan. Ya itu patut disyukuri ya. Biasa hal-hal yang mungkin menurut kita sederhana tuh kita kayak suka tidak melihat sisi itu, tapi ya alhamdulillah masih bisa melakukan kegiatan, bersyukur. Sekarang sih ini udah tanya apa sih? Udah tanya kesibukan belum? Baru kabar ya? Kabar dan kesibukan nih. Oh, kabar kesibukan, oke. Kalau kesibukan, aku aktif di sosial media. Sebagai full time content creator, aku juga aktif sebagai speakers di berbagai seminar, webinar, universitas, SMA, SMP. Jadi ya sibuk untuk mengabdi Untuk negara, bangsa dan negara. Asik. Oke, jadi emang kesibukannya so far jadi speaker, seminar, and everything. Jadi emang bener-bener mencurahkan dirinya untuk bangsa, untuk kemajuan anak bangsa. Harus dong, karena kan aku ingin menjadi salah satu dari orang-orang yang mengkiatkan Indonesia Emas 2045. Hashtag Indonesia Emas 2045. Merdeka. Semuanya bilang merdeka. Ya, terima kasih. Iya. Tepuk tangan dong kakak-kakak. Thank you. Jadi emang udah aktif ya di sosial media dan kalangan publik ya Bang. Tentu saja. Kalau gitu Bang Sadam berarti udah nggak asing dong dengan istilah yang juga marak nih Bang perbincangkan, apalagi di Gen Z, di netizen di sosial media Bang. Oh benar. Istilah cancel culture Bang. Wow. Satu kata doang. Wow. Nah, menurut Abang sendiri nih seberapa efektif sih cancel culture sebagai alat kritik, atau bahkan ini tuh
jatuhnya cyberbullying Bang menurut Abang? Oke. Jadi kalau dari perspektif aku ya, kita jelas harus membedakan kritikan yang memang memberikan kritikan terhadap kehidupan personal sama kehidupan profesional. Kalau kehidupan profesional itu adalah hal yang memang wajar untuk dilakukan dan hak orang dong untuk melakukan cancel culture, karena misalnya ada beberapa pihak atau orang atau oknum yang melakukan kesalahan yang cukup fatal dan kemudian memang tidak kemudian karyanya dikonsumsi kembali atau ditonton kembali oleh orang, atau kemudian dia tidak kita merasa tidak perlu untuk melihatnya lagi di sosial media atau di berbagai platform lainnya. Itu jelas merupakan sebuah hak sebagai seorang yang menggunakan sosial media atau orang yang menggunakan produk gitu. Jadi menurut aku itu sangat amat sah selagi memang fokusnya itu kepada kehidupan profesionalnya dia atau memang pekerjaannya dia. Tapi kalau misalnya ranahnya yang berkaitan dengan masalah personal life, itu yang bermasalah. Cuman kadang ya sekarang itu cukup tricky karena personal life itu bisa dicampur adukan sama kehidupan yang berkaitan sama professional life juga. Let's say misalnya dia adalah seorang, aku tidak menyebutkan pihak manapun, ini contoh doang, contoh content creator nih, si X, dia kehidupan kontennya itu tentang keluarga gitu, sangat amat cemara yang diliatin segala macam, dan itu menjadi kayak semacam apa ya, kiblat orang-orang mungkin untuk kayak wah aku nanti mau punya keluarga, family goals kayak gini lalala gitu. Ternyata ada isu nih di rumah tangga dari X ini, dan kemudian terjadilah si permasalahan yang berkaitan sama ranah personal, tapi tiba-tiba karena si X ini memang sudah mengkomersialisasi kehidupan pribadinya, ya lantas itu sudah masuk ke ranah profesional juga pada akhirnya kan. Jadi kayak publik rasa wah aku kayaknya dibohongi nih sama orang ini yang melihatkan kayak keharmonisan, ternyata enggak, lalala. Terjadilah cancel culture. Itu sih, jadi emang cukup tricky, tapi jangan sampai benar-benar masuk banget ke ranah personal karena jatuhnya jadinya bullying gitu. Jadi emang pembeda antara dia sebagai alat kritik dan juga cyberbullying ini agak selaputnya agak tipis ya. Gitu. Iya. Nah tadi kan Abang udah nyeritain nih Bang terkait pendapat Abang mengenai cancel culture. Nah sekarang kita tuh pengen tahu nih Bang, selama menjalani profesi yang Abang jalani sekarang nih, gimana sih cara Bang Sada memakai platform media sosial untuk menyebarkan perhatian tapi tetap berhati-hati Bang, mungkin terkait cancel culture atau mungkin bahkan di era AI kan sekarang lagi marak ya Bang, AI, deepfake and everything. Nah gimana sih cara Abang memakai platform sosial media untuk menyebarkan spreading awareness tapi tetap berhati-hati dalam bersosial media Bang? Oke, ini menarik sekali karena sebagai anak FHUI, ini aku juga mau nanya sama teman-teman di sini, pasti relate banget gitu. Kalau misalnya kita ujian ya UTS atau UAS, itu kalau misalnya ditanya sebuah soal harus ada apa di belakang soalnya. Ketika misalnya ada case terus kayak jangan lupa untuk sertakan titik gitu. Ada yang tahu nggak apa? Sertakan apa ya? Sertakan apa? Dasar hukum? Dasar hukum, betul. Tepuk tangan dong. Wih, 100 poin nih. 100. Nah, kenapa harus ada dasar hukum? Kenapa kita sebagai anak-anak FH itu dibiasakan ketika menjawab soal itu harus ada dasar hukumnya? Kenapa nggak boleh kayak yang menurut pendapat saya atau menurut pendapat si A, si B, si C seperti ini? Kita dibiasakan untuk selalu ada dasar ketika kita menyampaikan sebuah argumentasi. Kan jawaban adalah bentuk argumentasi ya dalam hal ini. Jadi itu sudah dalam quote unquote terdoktrin gitu dalam otakku. Sebelum aku ngomong sesuatu tuh emang harus ada dasarnya. Jadi nggak bisa aku ngomong serabutan atau kayak ngomong kayak nggak ada yapping doang, nggak ada sebuah sumber rujukan dari apa yang aku ngomong itu enggak. Karena memang sudah terbiasa dari dulu ketika kuliah, emang setiap soal tuh emang sertakan dasar hukum gitu. Nah itu akhirnya sampailah pada akhirnya ke dalam jenjang karir aku sebagai seorang content creator, karena konten aku kan sekarang konten-konten yang ketika aku ngomong ya di depan kamera untuk kayak mengawal kasus dan lain sebagainya. Jadi aku nggak yang kayak bener-bener ngomong tanpa dasar. Pada akhirnya aku harus wajib hukumnya untuk mengutip sumber. Itu udah wajib banget karena
kalau misal terjadi apa-apa, amit-amit ya, Amin, 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 amin. Ya Allah, ya Allah, bisa menjalik ya Allah. Misalnya nih ya, Misal. dilaporin lah, atau disomasi lah, atau kayak dibawa ke ranah hukum ya, aku bisa sampaikan ya ini bukan opini pribadi, tapi ya memang ada sumber rujukannya, ada dasarnya. Aku nggak menyebarkan hoax, aku tidak mencoba untuk memprovokasi, tapi pada akhirnya aku memang ada sumbernya yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi itu. Nah, ngomongin tentang masalah AI ya. Tergantung sih. Maksudnya kalau misalnya bentukannya AI kayak misalnya tools yang aku jujur menggunakan AI untuk membantu aku sebagai personal assistant ketika membuat scripting konten. Oke. Nah, ini menarik banget. Jadi ketika aku membuat konten, aku bikin nih. Jadi aku cari sumbernya di internet, aku bikin script untuk making sure that my script itu bener-bener kayak aman secara legal, kemudian sesuai sama sumber rujukannya. Aku coba kasih lempar ke ChatGPT untuk dia cross check lagi, ini aman gak untuk aku sampaikan, ini benar gak, coba detailin ketika aku ngomong ini ada gak sumbernya dan lain-lain. Jadi kayak in a way ChatGPT itu benar-benar ngebantu aku banget gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang AI yang digunakan untuk berbohong atau misalnya digunakan untuk hoax, astagfirullahaladzim, nggak boleh. No hoax, no hate speech. Nah itu dia problemnya gitu sih. Lagi sekarang kan banyak nih kayak istilah buzzer gitu kan. No buzzer. Jadi untuk yang penting ada, kalau kita ngomong beropini di sosial media tuh tetap ada dasarnya. Betul. Jadi biar nggak tong kosong nyaring bunyinya. Bener. Menarik ya teman-teman pendapat dari Bang Sadam ini. Jadi emang kita harus berdasar nih kalau beropini and everything. Betul. Nah, jadi emang sebenarnya itu tuh bukan tadi yang Abang bilang terkait AI teknologi itu tuh bukan lebih ke kayak harus khawatir, tapi kita tuh lebih ke responsible on what we do, karena nyatanya AI sendiri tuh bisa menjadi tools loh untuk membantu kita sehari-hari loh. Betul, jangan cuma dipakai untuk jawab soal. Untuk bikin tugas disuruh bikin esai lemparnya ke ChatGPT. Nah, astagfirullahaladzim, nggak boleh. Aduh nih. Ya, jadi bagi teman-teman sekarang yang masih kuliah, nggak boleh. Ini yang lagi denger ini senyum-senyum nih, waduh, ketahuan nih yang merasa nih. Mahasiswa semua kan, astagfirullahaladzim. Hey, bersyukurlah kalian karena ketika zaman aku belum terlalu banyak orang yang menggunakan ChatGPT. Sekarang ya Allah, semuanya udah berdasarkan AI saya. Ya Allah. Dan saking seringnya kita menggunakan AI, ketika ngelihat wah ini kayaknya pakai AI nih, itu udah ketahuan banget, bener. Betul. Bener. Biasa kalau jawabannya ada emoticon udah. Atau kayak ada strip kayak gini kayak udah. Ini kayak familiar nih. Kayak pernah lihat di suatu AI nih. No. Oke. Lanjut ya Bang, ke kayaknya ini kita mau bahas ke arah yang lebih personal, tapi pasti relate juga nih ke teman-teman pendengar dan Gen Z nih Bang. Nah kan sekarang banyak nih anak muda nih kurang peduli kali ya Bang sama soal data privasi Bang. Data pribadi orang kayak ya udah mau ngomong semaunya aja, mau mengumbar informasi semuanya aja tanpa peduli ada yang namanya data privasi. Nah menurut Bang Sadam sendiri, apakah perlindungan data pribadi ini penting gak sih bagi Gen Z, dan kenapa sih kesadaran akan data privasi ini harus diperkuat Bang? Hey. Emang kamu mau tiba-tiba nama kamu dipakai buat pinjol, hah? No kan? Tiba-tiba nama kamu dipakai buat gak mau kan? Itu bahayanya, karena kalau ditanya emang penting ya itu, emang kamu mau tiba-tiba ditagih sama siapalah orang tiba-tiba datang ke rumah kamu bilang kayak nama kamu udah dipakai, KTP kamu udah disebarkan. Ada case-nya, ada case-nya gitu. Jadi ini yang menjadi permasalahan. Kalau ditanya seberapa penting, ya penting banget. Dan masalah data pribadi itu bukan cuma kita pribadi. Kita di rumah tinggalnya sama siapa? Keluarga, mungkin sama orang tua. Jadi bukan cuma privacy kita yang terganggu kalau misalnya ini sudah tersebar, tapi privacy orang-orang terdekat kita, keluarga kita gitu. Itu kan sangat amat menyedihkan ya kalau misalnya
dampak negatifnya bukan cuma buat kita tapi buat orang-orang yang bahkan sebenarnya nggak ada hubungan sama permasalahan ini gitu. Itu sih. Jadi emang perlindungan data pribadi ini nggak cuma buat kita juga, tapi juga buat orang-orang di sekitar. Apalagi sekarang kan bener tadi kata Abang, judol-judol kan marak banget kan sekarang. Astagfirullahalazim. Sebagai anak hukum kan harus betul. Nggak boleh. Kita Civitas Akademika Universitas Indonesia FAUI nggak boleh judul. Nggak boleh judul. Ya, tapi yang penting kita aktif untuk menyuluhkan. Betul. Kayak data pribadi ini penting ya teman-teman. Jangan sampai kita udah mengumbar-umbar semua kita, jangan. Aduh, astagfirullahaladzim. Ngucap. Nah Bang, kan mungkin juga lately banyak orang ya baru sadar pentingnya data pribadi ini setelah jadi korban Bang. Setelah digetok-getok sama debt collector kayak baru sadar pentingnya data pribadi. Yeah. Nah, masih seputar teknologi nih Bang. Sekarang nih banyak banget nih kasus deepfake gitu ya Bang. Oke. Nah, kasus deepfake yang pastinya ngerugiin orang lain ya Bang. Mungkin muka Abang dibikin ngomong. Itu salah satu contoh penggunaan deepfake yang mungkin sekarang juga marah kan Bang, artis-artis di deepfake mukanya untuk kegiatan yang gitu. Iya. Nah, menurut Bang Sadam sendiri nih Bang, gimana sih seharusnya generasi muda nih bersikap untuk melindungi privasi diri sendiri sekaligus menghargai privasi orang lain di ruang digital Bang? Oke, kalau misalnya ditanya gimana cara bersikap, aku tuh sebenarnya cukup thankful karena sebagai content creator aku tuh bukan tipe content creator yang mempublikasikan hal yang personal. Ya, tapi bukan berarti aku bilang orang-orang yang share personal life-nya juga lebih buruk, enggak. Itu kan preferensi aja gitu. Ada orang yang misalnya memang bikin kontennya kayak day in my life, nunjukin rumahnya di mana, nunjukin keluarganya siapa, mulai dari ibu, kakek, nenek, sampai adik, sampai keluarga, sampai pasangan, pacar, istri, suami, semua gitu ya, duar gitu, ada. Cuman ya itu kan preferensi gitu. Cuman kalau misalnya sebagai orang yang kemudian menggunakan sosial media, kita tahu semakin banyak yang kita expose akan semakin risky. Kehidupan kita akan dikenal oleh banyak orang dan itu sangat amat negatif gitu impactnya kalau menurutku. Jadi preferensiku aku memang tidak ngonten atau nunjukin kayak hal-hal yang sangat-sangat personal gitu bagi aku. Misal aku lagi main sama teman-teman gitu yang non content creator, nggak pernah aku masukin di Instagram, untuk aku masukin di IGS, aku nunjukin aku lagi sama siapa, karena melindungi kenyamanan privacy orang-orang sekitarku tuh adalah hal yang nomor satu yang harus aku selalu jaga gitu. Dan emang aku nyaman banget untuk orang-orang yang nggak begitu tahu personal life-ku, aku jaga. Karena konten-kontenku juga so far ya bahas kasus gitu, bahas permasalahan dan isu gitu. Tapi kalau misal ditanya gimana cara bersikap, menurut aku emang semua orang tuh punya kadar batas toleransi terhadap publikasi private life-nya masing-masing. Ada orang yang kayak dia lagi jalan sama pacarnya atau sama pasangannya, di-upload, dibikin highlight ya. Nah, masukin ke Instagram story, Instagram feeds. Ada di sini? Ada. Mungkin ada yang pelaku. Mungkin ada, iya. It's okay, itu kan hak masing-masing ya untuk menggunakan sosial media segimanapun nyamannya. Tapi balik ke statement yang tadi aku bilang pertama adalah semua orang punya kadar toleransi masing-masing. Ada yang ngerasa dia lagi deket sama orang, sama pasangan, atau mungkin yang suami istri tidak upload apapun juga, ya udah it's okay gitu. Preferensi dan kadar toleransi. Tapi yang mau aku sampaikan adalah cara bersikapnya adalah jangan sampai kita benar-benar memberikan 100% apa yang terjadi di sekitar kita. Itu kita upload ke sosial media. Benar. Cara bersikap yang menurut aku paling mudah juga adalah misalnya sesimpel kita lagi hangout sama teman-teman ya. Kita lagi main, kita jalan, upload foto, masukin ke Instagram story. Uploadnya jangan on time, besoknya aja. Benar. Gitu. Jadi itu salah satu cara untuk menjaga sisi privacy juga kan, karena kita nggak pernah tahu ada begitu banyak orang-orang yang ternyata punya obsesi cari tahu di mana letak keberadaan kita di jam berapa dan lain-lain. Itu ada case-nya juga. Jadi itu sih kalau menurutku. Bener Bang. Yang kasus tadi tuh sebenarnya dialami sama temanku Bang. Wow, ada. FAUI? Bukan, tapi dia nge-story dia lagi di mana. Itu ternyata ada salah satu stalkernya, dia nyamperin Bang ke lokasi. Itu dia. Itu emang bahaya banget sih. Bahaya banget. Era zaman sekarang tuh orang-orang can do anything they want. Exactly. Jadi makanya menurut aku kita bisa kontrol apa yang bisa kita kontrol sih. Gimana salah satunya itu nggak terlalu mempublish our personal life di sosial media gitu. Apalagi kalau misal
dengan keluarga kan takutnya dicomot mukanya buat penipuan and everything. Betul. We never know. Betul. We never know what others can do to us. Nah iya, itu yang aku lakukan juga. Jadi aku nggak pernah tuh bener-bener masukin kayak muka orang tuaku di sosmedku, karena menurut aku mereka deserve untuk mendapatkan kehidupan yang tidak ada attention yang begitu banyak lah di sosial media gitu. Jadi selain menghargai privasi diri, juga orang lain yang Betul. kita sayangi dan kita cintai. Betul. Nah teman-teman, dalam dunia digital ini kan juga memang menawarkan kebebasan ya Bang. Ya, jadi emang ada tanggung jawabnya di diri kita masing-masing. Nah, ngomongin terkait kebebasan, Bang, di media sosial sekarang kan semua orang nih bisa banget berpendapat nih. Dengan jari-jari netizen nih, orang bisa ngomong apapun yang mereka mau, bisa berpendapat apapun yang mereka mau itu memuji kayak menghujat kayak, they can do anything they want di era sekarang ini. Nah, tapi batas antara kebebasan berekspresi dan hate speech atau ujaran kebencian ini kadang tipis banget Bang. Orang tuh kadang bilangnya kayak, loh itu kan terserah aku mau komentar apapun, is my rights, kadang-kadang gitu. Padahal sejatinya mungkin itu condong ke hate speech and ya gitu lah. Abang sih tahu juga kan. Nah menurut Bang Sadam sendiri, gimana nih caranya menjaga kebebasan berekspresi tanpa melanggar hukum, terutama terkait ujaran kebencian dan penyebaran hoax nih Bang? Oke. Kalau menurut aku, balik lagi ke yang tadi aku sampaikan paling pertama adalah dasar. Itu yang paling penting. Itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri ya sebagai anak-anak yang kuliah di Fakultas Hukum, di mana segala sesuatu jawaban ujian kita bahkan harus sertakan dasar hukumnya. Jadi kita dituntut untuk merujuk kepada sumber. Dan itu masuk ke dalam alam bawah sadarku adalah ketika aku memberikan komentar apapun ya harus ada dasarnya. Nggak bisa yang kayak cuman sebatas cuitan doang atau kayak sebatas satu kalimat doang yang pada akhirnya gini. Kadang tuh kita sering lupa. Mungkin kita mikirnya, gue bukan content creator, ketika gue komen pun gue gak ada impact apapun. Tapi kalian tak sadar juga kan kalau komentar kita tuh bisa dibalas sama komentar-komentar lain. Kalau komentar kita tuh bisa di like, ada top komen dan lain-lain. Jadi komentar kita maupun mau kita content creator atau bukan, itu impactful banget ke orang-orang yang membaca komentar tersebut. Jadi kita punya responsibility. Ketika kita udah ngasih komentar itu, kita udah ninggalin jejak. Ini bahaya banget. Jadi ketika kita ninggalin jejak, makanya aku sangat amat tidak mengencourage teman-teman untuk meninggalkan komentar kayak cuman misalnya wah pembohong nih. Terus kayak wah nih gitu misalnya. Tapi udah selesai. Terus kita bilang itu kan kebebasan berekspresi gue. Hey, tapi impact dari apa yang kita omongin itu bisa kemana-mana gitu. Jadi itu sertakan dasarnya. Bener gak? Misalnya kayak iya kalau aku kemarin baca dari sumber ini katanya gini. Ya itu kan terlalu ini banget, terlalu panjang ya. Tapi ya kalau misalnya kita tahu apa yang kita bisa tinggalkan itu bisa berimpact ke orang lain untuk kayak membawa persepsi orang, ya janganlah kalau menurutku. Gitu. Jatuhnya kayak penggiringan opini. Iya. Karena menurutku itu hal yang kita nggak sadar gitu. Mungkin karena teman-teman ngerasa gue bukan content creator, tapi percaya atau enggak, komentar teman-teman tuh ngaruh banget. Sangat-sangat berpengaruh untuk kayak membuat orang-orang juga ikut punya persepsi tertentu gitu. Gitu sih. Ngerti banget. Apalagi kadang-kadang tuh orang tuh seringnya ngomongnya ini kritik membangun padahal kayak it's all pure hujatan. Iya, nggak ada substansinya. Itu sih. Kurang-kurangin sih. Kalau bisa janganlah komen-komen yang nggak netizen substansi. No. Perhatikan jari-jarimu ya. Betul. Nanti tanggung jawabnya mungkin nggak ditanggung jawab di dunia. Betul. Di akhirat. Betul. Jari-jarimu ditanggung jawab. Iya benar itu. Astagfirullahaladzim. Jauh-jauhkanlah dari netizen yang seperti itu ya Bang. Oke. Jadi sebenarnya kebebasan itu tuh bukan berarti emang sebebas mungkin, tapi emang tetap ada batasan-batasan ya Bang, untuk kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Betul. Oke. Menarik. Nextnya aku mau ngomongin Bang terkait ini nyerempet dikit Bang. Tadi kan kita udah ngomongin terkait sosial media. Ini kita agak nyerempet dikit ke topik pembahasan terkait hak cipta nih Bang. Oke.
Oke. Nah, apalagi kan abang sebagai kreator pasti relate juga kan kalau misal mungkin bikin TikTok atau Reels itu mungkin pakai musik-musik. Nah, kan banyak kreator-kreator di luar sana nih yang kadang nih nyomot foto, Oke. nyomot video, nyomot musik tapi nggak beretika gitu ya, Ya, Bang. Nggak ada izinnya gitu, Bang. ya. Nah, menurut abang pribadi di era sekarang ini tuh seberapa penting sih pemahaman tentang hak cipta? Ya. Dan gimana cara mudahnya untuk kita nih menghormati karya orang lain, Bang, di Oke, dunia oke. digital, Bang? Oke, ini correct me if I'm wrong ya, karena kan udah lama nggak belajar haki ya. Jadi mungkin di sini kamu atau teman-teman di sini yang masih belajar haki kan? Yap, Kapan? Semester berapa? 3. Kapan berarti? Sekarang? Sekarang. Oh, ya benar ya. Iya, iya. Jadi soal untuk jadi gini, setauku kalau misalnya memang kita menggunakan karya orang lain, tetapi ya, let's say misalnya kayak cover lagu misalnya, cover lagu di internet. Kan sebenarnya cover lagu tuh ya udah boleh-boleh aja kan. Tapi once itu dikomersialisasi. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau menurut aku sebenarnya mau tujuannya komersialisasi ataupun tidak pun, kredit itu paling penting. Sangat-sangat amat penting. Aku tuh banyak banget video aku tuh bener-bener dicomot, dimasukin ke berita. Bahkan ada salah satu lembaga pemerintahan malah. Dia itu ngambil konsep kontenku, plek-ketiplek sama persis skripnya dari A sampai Z. Aduh, padahal dari lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan. Ya Itu ampun. shock banget aku. Jadi dan aku langsung kayak komen, ya ini ideku, aku kasih tahu TikToknya. Tapi ya ide itu kan juga bukan sesuatu yang bisa dijadikan apa ya, nggak bisa kita jadikan hak ciptanya di situ gitu ya. Jadi kredit itu important banget ketika kita menggunakan sosial media, apalagi ketika kita tahu kita pakai ide atau kita pakai lagu atau kita pakai gambar dari orang lain yang bukan punya kita gitu. Tapi once tujuannya adalah untuk komersialisasi, ini sih masalahnya. Emang kamu rela misalnya kamu udah bikin lagu sendiri, tiba-tiba ada yang pakai lagu kamu terus dia dapat uang gitu dari lagu kamu sendiri tanpa nggak kasih kredit, iya, nggak rela kan? Jadi sebenarnya di situ sih, gitu. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman pingin nyomot barang orang atau nyomot sesuatu apapun di sosial media, coba balikin lagi ke diri teman-teman deh. Misalnya kalian sekedar bilang, ini kan cuma sekedar nyomot foto, ya udah. Kamu foto nih misalnya, effort banget. Terus tiba-tiba diambil sama orang lain, nggak kasih kredit. Terus FYP terkenal, 10 juta views. Marah nggak? Marah, kayak Ya kan? hey, it was me. Iya, exactly. Jadi itu sih, coba balikin aja ke diri sendiri gitu. Jadi itu emang cara mudahnya buat kita menghormati karya orang lain. Coba nih, Iya. taruh kita di sepatu orang lain. Betul. Itu salah satu cara untuk kita berempati sama orang lain adalah, iya benar, taruh diri kita ke sepatu orang lain. Apa yang terjadi kalau itu tuh kita? Gitu sih. Yes, absolutely. Tapi tadi yang kejadian yang lembaga pemerintahan itu sangat disayangkan sih, Bang. Padahal kan itu harusnya menjadi apa ya, contoh buat masyarakat yang bilang. Tapi ternyata nggak perlu disebutin kan? Nggak perlu namanya. disebutin. Iya. Nah, kalau misal ada follower abang nih yang kayak terlalu demanding atau bahkan kayak melanggar batas privasi gitu, Bang. Sebenarnya gimana sih cara abang buat nanggepinnya, Bang, ke followers abang? Alhamdulillah nggak ada lagi yang benar-benar melanggar privasi ya, karena memang sebenarnya apa yang kita suguhkan itu yang kita, maksudnya gini, apa yang kita kasih itu yang kita dapat kembali. Menurutku ya, aku selama ini ngasihnya nggak ada yang ke dalam privasiku. Aku ngasihnya selama ini ya bahas kasus, ngawal kasus. Dari kemarin, dari udah hampir setahun ini benar-benar full ngawal kasus, bahas isu sosial, politik, hukum gitu ya. Gunain segala macam ilmu-ilmu yang aku pakai selama aku berkuliah di Fakultas Hukum UI. Aku pakai kembali, aku jelasin pakai bahasa bayi tentang kasus-kasus hukum ke semua audiens dan followersku atau audiens luar sana. Menurut aku ya itu yang aku sungguhkan. Jadi nggak akan ada yang kayak bener-bener wah sekarang sama siapa, wah udah gitu. Nggak sampai personal life banget ya. Nggak sampai, karena aku yakin percaya ya yang aku sungguhkan selama ini itu gitu. Sebenarnya ada sih kejadian aku lagi main sama temanku tiba-tiba kayak di ship-shipin segala macam, tapi bukan aku yang suguhkan bener-bener kayak
Jadi intentionally buat aku ngasih lihat aku lagi dekat sama seseorang. Enggak, jadi kayak oke aja sih. Justru demandingnya malah aku suka, karena demandingnya tuh lebih ke setiap hari, almost every single day itu DM yang masuk kayak, bang bahas kasus ini bang, bang ada kasus ini bang bantu viralin ini bang. Itu yang aku malah lebih suka kayak gitu, karena aku merasa cukup lebih ngerasa fulfilled aja ketika aku tahu konten aku tuh benar-benar bisa diterima dan pada akhirnya nyampe ke tujuanku adalah memang bisa raising the awareness about certain issues, dan memang pada akhirnya berhasil. Orang-orang pada akhirnya kayak, bang viralin ini bang, bantu viralin ini. Fun fact, ada tragedi yang 7 warga negara Indonesia terdampar di laut Myanmar. Ada yang tahu kasusnya? Tahu itu sempat kemarin sempat rame sih. Iya, itu rame banget malah. Jadi fun fact, ada teman aku yang pamannya dan ayahnya itu menjadi salah satu dari 7 WNI itu. Jadi dia minta tolong aku buat up. Akhirnya aku up, dan pada akhirnya memang rame sama berita segala macam. Jadi itu sih. Itu. Jadi emang selain mencerdaskan anak bangsa ini juga bermanfaat ya bagi. Ya, aku memang memposisikan sosial mediaku sebagai wadah untuk orang tuh bisa tahu ada isu apa sih gitu, dan ada sesuatu apa yang bisa kita kawal gitu. Aku ngerasa 4 tahun di FHU itu udah cukup menjadikan, belum cukup sebenarnya, tapi at least itu bisa menjadi bekal utama untuk aku bisa menjadi toa bagi suara-suara orang-orang yang memang butuh gitu. Udah kayak ini aja ya. Iya. Udah kayak jangan lupa pilih saya. Iya. Next deh kayaknya. When ya? When ya? Day one day or day one. Nah, kadang tuh gini bang, orang tuh ngerasa kayak dia tuh mau speak up. Orang tuh kadang tuh mau kayak, aduh aku tuh mau juga deh ikut buat raising awareness gitu. Tapi tuh kadang-kadang takut kayak kena backlash gitu loh, kayak takut kena serangan balik and everything. Kan sekarang banyak banget orang-orang tuh kayak dengan mudahnya memutarbalikkan fakta everything. Betul. Nah, menurut Bang Sadam sendiri gimana sih bang caranya untuk menciptakan ruang diskusi digital tapi tetap terbuka dan gak saling menjatuhkan bang? Oke. Terbuka tapi nggak saling menjatuhkan. Mungkin pertama gini, takut karena kalau menurut aku sih itu tuh ketakutan overthinking yang ala-ala Gen Z banget gitu. Siapa yang suka overthinking? Angkat tangan. Nih pelaku nih di depan mata bang. Siapa yang suka overthinking sebelum tidur? Aduh, apalagi itu, apalagi jam 1 malam. Udah zamannya. Oh bener. Nah sebenarnya ini sih overthinking. Jadi kayak kalau misalnya gue upload ini gimana kalau misalnya gue dapet serangan dan lain sebagainya gitu. Aku tuh selalu mengkhawatirkan itu. Kalau misalnya aku gini gimana, aku kalau misalnya gagal gimana, kalau misalnya hey udah dicoba belum? Ya kan. Kalau misalnya belum dicoba kenapa takut dapat komentar hujatan dan lain-lain gitu. Coba aja dulu gitu. Tapi even if kamu dapat hujatan itu, yang dilakukan adalah ya udah nggak usah peduli sebenarnya kalau menurutku, karena yang paling penting adalah ketika kita speak up ada urgensinya, ada datanya, ada faktanya, ada sumbernya. Ngapain takut? Kalau salah, kalau misalnya memang nggak salah kita nggak perlu takut. Yang penting urgensinya apa? Itu dulu sih. Ada urgensinya dan juga yang penting ada dasarnya juga bang. Kita ngomong apa, jadi biar kayak kalau misal diserang balik, iya, ada dasarnya. Lihat gitu. Lihat nih gitu. Ikro baca. Iya, apalagi sekarang Gen Z tuh kayak ya udah pada komentar semaunya deh, tanpa tanpa ngelihat kasusnya, kayak tanpa kritisi kayak or anything. No. It's quite concerning juga sih di era sekarang ini. Sedih ya. Ya Allah. Nah, aku mau nanya nih, gimana sih pendapat abang di era sekarang kan orang banyak banget kayak istilahnya ngebuzzer nih bang. Nah sekarang kan kayak banyak banget buzzer, banyak banget penggiringan opini gitu ya. Nah mungkin how do we as a person ini tuh bisa combat itu loh bang. Kayak gimana sih cara mungkin kita sebagai pribadi tuh menanggapi penggiringan isu and everything dengan pikiran yang dingin. Gimana sih cara kita menanggapi penggiringan opini tersebut bang, sebagai warga negara yang baik? Oke. Ini masif banget ya kalau misalnya kita ngomongin buzzer. Nah, cara ya, aku yakin dan percaya gini sih. Aku yakin dan percaya kita sebagai manusia itu yang bisa membedakan kita sama makhluk lain adalah akal dan nurani.
itu adalah dua hal yang menurut aku tuh kalau manusia normal ada. Kalau yang masih normal gitu. Kalau misalnya agak-agak kita nggak tahu gitu. Karena banyak banget kan orang-orang yang kayak let's say ya kasus yang lagi happening sekarang pembuli. Iya. Salah satu mahasiswa Universitas Udayana yang sudah berpulang, yang ketika dia pulang pun dia dibully. Nggak tahu tuh akal sama nuraninya di mana ya. Jadi kalau menurut aku manusia normal pada umumnya harusnya punya dua hal itu. Nah, tapi kalau menurutku gini, ketika kita dikasih sama Tuhan akal dan nurani, kita tuh bisa punya sensing lah. Kita tahu sebenarnya mana sih yang sebenarnya penggiringan opini, mana yang sebenarnya fakta. Yang itu nggak perlu diproses cepat itu. Tapi emang penyakit Gen Z, pokoknya kalau udah viral dulu. Iya, viral dulu. Yang penting viral dulu. Yang penting rame dulu. Belakangan. Yang penting komen dulu. Nah ini, jadi kayak sebenarnya sebagai Gen Z, hey, santai. Semua tarik nafas, tahan, buah. It's okay. Gak perlu, jangan terlalu berapi-api gitu. Tahan, Neng, santai dulu, gitu kan. Jadi menurut aku tuh menghadapi sebuah isu, langkah pertamanya adalah dengan cara tenang. Kita harus menstabilkan emosi, baru kemudian kita tanggapi. Just take your time aja. Kayak bener-bener nggak perlu cepet kok. Nggak perlu cepat menurut aku untuk merespon sesuatu, karena semakin cepat kita merespon sesuatu kayak semakin cepat juga kita tersurut, semakin cepat juga kita percaya terhadap sesuatu padahal itu salah dan ternyata itu adalah akal-akalan. Jadi emang harus tenang dulu, karena tenang dulu. Orang-orang tuh nggak ngiranya karena di era sekarang ini kan semuanya dituntut serba cepat. Apa-apa tuntut klarifikasi dituntut cepet gitu. Padahal kan sebenarnya take your time, tarik nafas. It's okay. Iya. Tapi kalau misalnya hal yang urgent harus ya cepet ya gitu. Misalnya apa tuh misalnya? Hal yang urgent misalnya mungkin ambil kasus contoh kemarin pembulian ya itu harus urgent diproses. Betul. Kalau yang nggak urgent misal apa ya mungkin misalnya ada tumbangnya pohon. Nah itu kayak pohon toge. Pohon toge. Iya. Pohon toge. Iya, nggak urgent kan? Nggak urgent. Nah, nggak perlu kan? Ya take your time aja gitu. Tapi kapan sih Bang kita bilang sesuatu urgent atau enggak? Karena kan mungkin bagi sebagian orang itu urgent. Iya, itu kan bisa subjektif kan Bang. Urgensi bagi tiap orang kan beda-beda. Betul. Menurut aku urgensi itu semua orang beda-beda. Tapi kalau bagiku adalah semakin itu punya impact yang luas, semakin urgent hal tersebut. Nah, yang menariknya dari sosial media adalah semakin orang itu deep dive di sosial media, semakin it affects mental health-nya anak-anak muda. Oh iya, exactly. Gimana sih menurut Abang terkait hal tersebut nih? Korelasi antara sosial media dengan mental health anak-anak Gen Z nih. Oh my god, ini topik yang sangat Gen Z dan menarik sekali. Ya, absolutely. Siapa di sini yang udah pernah ke psikolog atau psikiater angkat tangan? Belum berarti avoidant ya kakak ya. Masih belum butuh. Mikirnya masih bisa sendiri. Avoidant. Aku ingin membuat sebuah gerakan semua orang tuh harus ke psikolog atau ke psikiater kalau menurutku, karena it helps a lot. At least for me itu kayak bener-bener aku soalnya aku adalah pengidap depresi mayor. Atau depresi tingkat tertinggi. Jadi setiap hari sampai sekarang aku masih harus minum obat antidepresan. Yang aku nggak tahu aku punya depresi. That's the thing dari Gen Z, dari avoidant ya. Dia nggak tahu sampai itu udah jadi bom waktu. Nah, coba tadi yang belum ke psikolog 1, 2, 3. Kamu udah? Belum. Udah, oke. Berarti dari pendengar pasti banyak juga nih pendengar yang mungkin belum aware nih Bang. Iya. Jadi kalau menurut aku tuh emang semua orang tuh punya traumanya. Semua orang punya traumanya masing-masing. Yang menurut aku tuh lukanya tuh nggak boleh semua orang punya luka. Lukanya tuh nggak boleh dibiarin. Kalau nggak bisa infeksi. Itu kalau secara fisik. Menurut aku itu bisa terjadi ke mental juga. Karena menurut aku luka hatiku udah infeksi. Sampai di titik dimana aku depresi mayor itu udah too much gitu. Jadi langkah preventif untuk jangan sampai itu jadi bom waktu itu akan sangat amat baik gitu. Karena gini, kita tuh makhluk sosial teman-teman, sadar atau enggak, tindakan kita akan berimpact sama orang lain.
secara komunikasi, secara sosial, secara relationship gitu. Jadi jangan sampai trauma-trauma yang kita punya ketika kita belum bisa memulihkan itu jadinya beban ke orang lain atau jadi hal yang destruktif terhadap siapapun yang berhubungan dengan kita. Jadi itu kalau menurutku. Nah, itulah kenapa semua orang harus ke psikolog, karena menurut aku tuh psikolog atau psikiater tuh benar-benar bisa mengarahkan kita untuk mengobati trauma yang kita miliki. At the end of the day, kita yang bisa nyembuhin. Tapi kan kita nggak tahu nih langkahnya untuk nyembuhin tuh gimana. Disitulah peran psikolog dan psikiater itu ada. Jadi jangan denial dan jangan avoidant kalau menurut. Karena aku tuh used to be very avoidant banget gitu sama diriku. Dari dulu kayak disuruh ke psikolog sama psikiater sama kakakku, enggak mau. Sampai tiba-tiba duar. Just tes gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, setuju sih, emang sosial media tuh memang membuat kita menjadi lebih sosial media membuat kita menjadi lebih aware dan concern dengan mental health. Movement untuk kayak kita aware terhadap isu terhadap mental health semakin besar dengan adanya sosial media. Setuju. Untuk generasi kita especially. Tapi yang kedua yang nggak bisa kita pungkiri juga adalah seberapa besarnya dampak sosial media juga terhadap mental health kita. Bullying di sosial media, hate speech yang tadi kamu sebutin, hoax yang provokatif, yang destruktif, konten-konten toxic dan lain sebagainya itu sangat amat impactful. Jadi at the end of the day kita bisa mengkontrol apa yang kita konsumsi. Itu aja sih. Gitu. Okay, so we are the one yang can control apa sih yang bisa kita kontrol ya, Bang? Iya. Nggak suka swipe, kita merasa toxic, report atau block. Itu yang aku lakukan sebenarnya. Karena orang tuh kadang-kadang ya kalau misal ngerasa nggak suka nih sama konten, malah justru kayak apa sih kamu gitu, malah jadi hate speech gitu. Kayak ada opsi swipe, bro. Ada opsi swipe dan scroll down gitu. Jadi kayak menarik. Tapi kita memilih opsi untuk share link, kita kasih ke teman kita. Kita bahas di grup. Kita psikoanalisis nih, dipandang dari segi trauma apapun masa kecilnya, mungkin upbringingnya mungkin. gimana, upbringingnya ya gitu lah. Jadi kayak emang macam-macam netizen ini. Kadang pelaku juga. Tapi itu nggak dicontoh ya teman-teman, karena kita harusnya stay positive. Betul. Nah, kalau kita ngomongin terkait mungkin kasus-kasus yang orang tuh biasanya kan kayak aku harus speak up. And then they do speak up. Tapi and then they kena hujat mungkin dari netizen, dari kelompok yang berbeda pendapat. Kan sekarang banyak banget orang-orang yang kayak kontra nih sama ini, bikin video klarif and everything oh my god, itu lagi zaman banget sekarang. Betul. Biasanya apa sih yang paling berat dihadapi sama yang menjadi yang menjadi kena hujatan nih, yang paling berat dihadapi sebenarnya apa sih, Bang? My god, so aku mau bawa sesuatu di sini. Oh my lord, what is that? Oh, sendal? Sepatu? Ini sendal Birkenstockku. Oke. Ada cerita di balik sendal ini. Oh my lord, saksi bisu. Tapi ada yang pernah nonton konten sendal aku nggak? Belum lewat di FYP. Belum lewat. Oke. Padahal viewsnya udah 10 juta loh. Oh. Jadi sendalku dicuri waktu aku sholat Jumat. Sendal ini Birkenstock. Jadi itu sendal yang aku tuh tabung, woy. Aku tabung dari uang kerja gitu ya. Terus kayak akhirnya kesampaian tuh wishlist aku dari dulu gitu kan. Akhirnya kebeli gitu. Nah, suatu hari aku tuh lagi kerja photoshoot. Pakailah sendal ini kan buat kerja. Pas hari Jumat. Jadi sholat Jumat lah aku. Ternyata tiba-tiba hilang. Aku cek CCTV, beneran ada yang ngambil sendalku. Aku gunakanlah sosial mediaku untuk memviralkan nih. Karena aku nggak rela dong, itu sendal my favorite gitu. Terus kayak aku nabung, kayak kok bisa hilang gitu. Terus tiba-tiba kayak langsung diambil orang gitu aja. Sakit dong hati ya. Aku pingin tahu siapa orangnya. Aku pakailah jalur sosial media untuk memviralin. Tahu isinya apa? Hujatan banyak banget. Padahal cuman mau ngomong, sendal aku hilang. Iya. Hujatannya yang kayak ngapain pakai sendal jutaan tapi buat diinjek-injek. Terus ada lagi yang kayak sorry ya, bukan mau membenarkan maling nih,
Tapi kalau udah tahu banyak maling di masjid sholat Jumat, ngapain pakai sendal mahal-mahal? Bentar dulu nih. Ini kenapa kamu jadi membela pelaku? Makanya. Ini bukan aku menyepelekan masalah sendal ya. Maksudnya kayak aspek sendal aja. Ada yang membela pelaku loh dan menormalisasikan pencurian di masjid. Astagfirullahalazim. Saat sholat Jumat. Bener-bener kayak orang udah pada tahu kali kalau misalnya sholat Jumat itu udah pasti banyak yang ya udah, terus kenapa salah? Kenapa itu dibawa gitu di diskusi sosial media gitu kan? Jadi itu sih ya, banyak banget hujatan gara-gara itu pada akhirnya. Tapi itu lucu banget karena itu hujatan terbanyak aku sebenarnya tentang sendal. Tentang sendal paling banyak justru tentang sendal. Tapi aku mikirnya kayak gini. Ya udahlah gitu. Menurut aku itu aku bawa ketawa aja sih, jujur. Karena menurut aku itu nggak substansial sama sekali. Itu malah logical fallacy-nya banget tingkat tinggi gitu. Menyalahkannya nyalahin aku sebagai korban gitu, bukannya pelaku gitu kan. Tapi gini. Tapi kalau misalnya perbedaan pendapat itu hadir dan dia substansial, aku malah suka. Dan aku biarkan, nggak apa-apa. Nggak setuju sama aku, it's okay, nggak apa-apa. Itulah esensi negara demokrasi. Benar. Dimana kita bebas berekspresi dan berpendapat. Tapi abang jadi ngerasa kayak, oh aku jadi kehilangan sendal. Itu satu. Yang kedua jadi udah beli baru kok, tenang aja. Oh udah beli baru, oh nggak apa-apa. Ini yang baru. Baru warnanya lebih bagus lagi. Oke. Hikmah ya. Hikmahnya, iya. Oke. Diskon lagi. Sumpah. Iya. Lebih murah. Menarik informasinya. Nanti aku cek lagi. Terima kasih. Oke, balik lagi tadi bang. Jadi sebenarnya abang ngerasa nggak sih bang kayak dari pengalaman abang abang ngerasa kayak aku jadi rasa apa ya, kehilangan kepercayaan publik nih, atau jadi ngerasa apa ya? Gara-gara sendal. Iya, mungkin karena abis dihujat kehilangan sendal, jadi ngerasa diputar balikan faktanya, jadi ngerasa kayak aduh apa nggak usah ngonten aja ya orang-orang. Itu jadi peluang bisnis tau. Oh, kalau gimana aku tuh? Misalnya itu kan 10 juta views nih. Terus tiba-tiba ketika aku upload itu setiap hari orang-orang ketika ngelihat aku nanya sendal. Gimana sendalnya? Kalau aku bisnisin, oke, karena aku bikin sendal brand sendiri. Bisa gitu. Kan ya udah. Atau bahkan bisa di-endorse. Nah, semua tuh tergantung mindset. Penting mana sih? Iya. Jadi ya enggak lagi, tapi kayak ya tadi aku bilang kalau misalnya hujatannya substantif, bukan hujatan ya, lebih ke perbedaan pendapat, aku malah suka. Enggak apa-apa gitu. Aku enggak pernah ngebilang aku tuh benar. Enggak pernah. Di dalam setiap video aku bikin, aku enggak pernah bilang aku yang paling benar, kalian semua salah gitu, enggak pernah. Justru ya ketika ada orang yang mengkoreksiku, ya itu bentuk demokrasi aja. Betul, sesuai diatur di pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Betul, pasal 33 itu kayaknya bumi, air, dan kain alam terkandung dalam dunia dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar kemampuan rakyat. Betul. Betul. Sorry kemix. Jadi malu nih. Gak apa-apa ya. Tadi di-cut dong yang bagian. Gak apa-apa. Tapi ini sebagai bukti anak hukum tuh gak menghafal undang-undang ya. Nah, BTW tadi aku tuh tertarik sama tadi abang yang bilang yang tadi kena hujat terkait sendal. Justru itu bisa menjadi peluang. Betul. Sekarang tuh banyak banget tau bang, orang-orang tuh rage baiting. Iya. Rage baiting demi apa? Betul. Demi konten pertama, demi engagement. Iya. Gimana sih bang pendapat abang terkait orang-orang yang rage baiter gitu, gimana sih bang menurut abang? Aku juga melakukan hal itu sebenarnya. Tapi bukan yang kayak bener-bener yang nggak sesuai fakta atau bohong ya. Maksudnya kayak emang kita butuh hook buat kayak 3 detik pertama orang bisa kayak langsung nyantol gitu. Pengen nonton nih. Iya bener. Tapi kalau misalnya itu jadinya bohong atau nggak sesuai sama konteks videonya atau ngerugiin orang lain atau kayak ada unsur sara pidana itu salah. Jadi rage baiting oke, tapi batasannya cuman sebatas hook aja. Iya, nggak lebih dari itu, nggak yang merugikan orang lain, nggak yang orang lain, no. Nggak melanggar UU ITE, enggak. Oke. Nah,
sebenarnya nih pertanyaannya udah semua, sudah kita semua tanyakan dan jujur dari tadi perbincangan kita awal sampai terakhir aku enjoy banget Bohong. Enjoy. Bener. Ini senyum dari tadi loh, iya, Bang. bener, iya, Senyum iya. dari tadi. Karena enjoynya pertama pembicaranya substantif. Oke. Yang kedua jadi nambah ilmu juga di aku dan juga tentunya untuk pendengar-pendengar semua dong. Iya, dengerin ya. Iya. Dengerin dan jangan lupa udah ngundang-ngundang Bang Sadam Permana Iya, jangan sampai susah nggak loh didengerin. ini. Susah Iya, loh. iya. Susah loh. Padahal deket banget dari tempat aku. Berapa menit Bang tadi? Deket banget, bener-bener kayak kalau ini dari kantorku cuma lurus doang, lurus terus belok kiri udah nyampe kantor aku. Udah nyampe kantor? Iya, serius. Sedekat itu. Oke, berarti pemilihan lokasinya keren ya. Banget. Iya. Terima Oke. kasih. Dari tadi awal pembincangan ini aku udah setuju banget dengan topik dan juga jawaban dari Bang Sadam. Karena kita juga sebagai rakyat nih, sebagai netizen, kita tuh harus beretika dan juga bertanggung jawab atas segala hal yang kita lakukan. Semua jempol-jempol kita lakukan nih, kita emang harus ada etikanya dan juga emang harus mempertanggungjawabkannya. Karena Apalagi semua juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat, Iya. bener banget. Jadi semuanya emang harus berdasar ya teman-teman. Nah ngomong-ngomong sekarang nih banyak banget ya Bang influencer nih yang dekat nih sama followersnya. Tapi di sisi lain nih juga kehilangan apa ya, batas nih antara kehidupan publik dan juga pribadi Bang. Ya. Nah menurut Bang Sadam sendiri, apakah influencer nih bisa tetap dekat dengan followers tanpa harus mengorbankan ruang pribadinya atau gimana nih Bang? Yang tadi aku bilang sih itu hak untuk orang itu mau ngontenin kehidupan pribadinya atau enggak. Tapi aku bilang konsekuensi ketika kita ngasih lihat personal life kita yang terlalu kayak bener-bener dari kakek kita liatin sampai anak bayi yang kita punya kita liatin, yaitu kita akan tahu resikonya semakin banyak yang kita kasih akan semakin risky kehidupan personal life kita akhirnya diketahui dan kemudian di gitu. Bisa banget gitu. Misalnya kalau misalnya teman-teman di sini ada yang suka skincare, makeup gitu-gitu, ada ya. Nah, banyak kok content creator skincare, makeup yang dekat sama audiensnya bukan karena dia ngasih lihat personal life-nya, tapi karena dia ngasih lihat produk-produk yang dia pakai atau kayak misalnya brand-brand fashion yang dia gunakan dan lain-lain. Kalau aku dalam konteks ini adalah aku ngawal kasus. Orang bisa dekat sama aku dengan belajar atau nonton atau kawal kasus bareng sama aku. Jadi jangan lupa follow sadampermana.w di TikTok dan Instagram. Ada di sini? Enggak ya? Nanti diedit ada di sini. Harus masuk dong. Harus masuk dong. IG @sadampermana. Setuju. Bener. Di tag masih ya teman-teman. Terutama bagian terakhir tadi. Iya, itu penting banget. Itu di... Masa iya anak FAWI nggak follow aku? Waduh. Di Instagram. Nah, TikTok. Iya, ini udah mengharumkan loh ini. Iya, Bo. Iya kan? Iya. Jelas dong. Iya. Biar nambah kan sekarang followersnya ada berapa, Bang? 638.000. Wede. Menuju 1 juta. Amin. Menuju 1 juta dalam waktu dekat. Amin. Amin. Tag ya teman-teman semua pendengar tag nos ya. Terutama di bagian follow. Benar. Anak FAWI wajib lah follow saya loh. Iya. Oke. Kalau gitu aku izin menyampaikan konklusi ya Bang dari perbincangan kita pada siang ini. Ya. Oke, jadi dalam podcast ini Bang Sadam membahas berbagai isu hukum dan etika di dunia digital, mulai dari cancel culture hingga hak cipta. Ia menekankan pentingnya membedakan kritik terhadap ranah profesional dan pribadi, karena batas antara keduanya sangat tipis ya Bang, terutama bagi konten kreator. Dalam pekerjaannya, Bang Sadam berpegang pada dasar hukum dan sumber yang valid, bahkan memanfaatkan AI sebagai asisten untuk memverifikasi informasi, bukan sebagai alat untuk menghujat. Ia menyoroti pentingnya menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan, serta mengingatkan generasi muda untuk tetap lebih bijak dalam berbagai informasi di sosial media. Menurutnya, kebebasan berekspresi tetap harus disertai dengan tanggung jawab dan penghormatan terhadap karya orang lain. Bang Sadam juga menyoroti pentingnya ruang diskusi yang terbuka namun sehat, mengajak masyarakat untuk tenang dan rasional dalam menghadapi opini publik, serta tidak mudah terpengaruh oleh buzzer. Ia menekankan bahwa media sosial memiliki dampak yang besar terhadap kesehatan mental, sehingga penting bagi setiap individu untuk tetap menjaga kendali diri dan keberanian berbicara dengan dasar yang kuat tanpa takut dihujat.
Bener banget. Nggak terasa teman-teman, kita udah kurang lebih 1 jam Bang kita ngobrol-ngobrol. Dan tadi konklusi terakhir sebagai penutup dari Alsa LCUI Podcast edisi kelima pada hari ini. Gimana guys? Tadi jawaban Bang Sadam udah tercerahkan ya dengan tema kali ini. Semoga cerita dan pengalaman Bang Sadam bisa menjadi sumber pengetahuan baru, inspirasi dan juga motivasi bagi kita semua. Amin ya rabbal Amin alamin. Bisa banget diingat-ingat dan dicatat informasinya yang sudah diberikan oleh Bang Sadam ya teman-teman. Untuk generasi emas 2025. Iya, amin. Amin. Merdeka. Merdeka. Nah, bagi para pendengar jangan lupa pantengin terus sosial media kami di Instagram, Line official account, LinkedIn, YouTube dan Spotify Alsa LCUI untuk mengetahui segala update dan program kerja Alsa lainnya. Juga yang terpenting jangan lupa untuk stay tune for the next episode of Alsa Podcast. Dan jangan lupa untuk follow Instagram, Wajib. TikTok Bang Sadam Permana. Oke. Nah kalau di Alsa ini kita biasanya menutup segalanya ini dengan tagline Bang. Oh my god, I know. Oke. Iya pasti dong. Udah ngerti tagline-nya Bang? Oke. Jadi kalau aku bilang Alsa, Abang bilang always be. Oke. Tahu dong, itu kan ikonik banget. Oke. Oke, siap Bang? Siap dong. Lastly, Alsa always be one.